Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat dan bimbingannya kita ada di zaman yang terang benderang ini. Sebelum kita mulai presentasi untuk memenuhi tugas UTS ini, ada baiknya sama-sama kita membaca dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mulai presentasi ini. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak teman-teman? Apa bisa dilihat PowerPoint presentasinya? Bisa. Bisa. Ya udah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir pada masa tabi'in. Eksistensi, karakteristik, dan sumber-sumber. Oleh Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATA semester 6. Yang mempresentasikan adalah Sofa Marwah, NIM 181320011, Amidainah Mutmainah 181320014, Supenah 181320025, dan saya sendiri Sofia Safanah 181320028. Selanjutnya yang terakhir ada Salsabila Firdausa 181320040. Kemudian kita mulai pembahasan pertama. Baik, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salsabila Firdausa. Ini adalah gambarannya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk dibaca oleh orang-orang yang beriman. Karena dengan membacanya dada-dada mereka itu menjadi lapang, hati mereka mendapatkan cahaya, dengan membacanya juga mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang menjadikan seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, tujuan dari Al-Quran yaitu bukan untuk dibaca semata atau diharapkan berkahnya, tetapi berkah yang paling besar itu adalah terdapat pada ketika kita memikirkan dan memahami makna dan maksudnya, kemudian mengamalkannya dalam urusan-urusan agama dan dunia secara sama. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran dalam urusan-urusan agamanya itu dan dunianya
itu Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah dan pahala yang lebih baik. Mungkin bisa dilanjut kepada pemaparan selanjutnya. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini ada 4. Yang pertama, bagaimana perkembangan tafsir pada masa tabi'in? Yang kedua, apa saja eksistensi tafsir pada masa tabi'in? Yang ketiga itu, apa saja karakteristik tafsir pada masa tabi'in? Dan yang terakhir yang akan dibahas adalah apa saja sumber-sumber tafsir pada masa tabi'in. Selanjutnya, sejarah tafsir pada masa tabi'in yang akan dipresentasikan oleh Supenah. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan. Terima kasih Sofia Stefana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tafsirnya. Dari periode ini bermula dua Islam. Al-Sabuni menyebut bahwa mufasir pada masa tabi'in jumlahnya sangat banyak, lebih banyak daripada mufasir para sahabat. Munculnya para mufasir di kalangan tabi'in erat yang tabi'in. Mufasir di kalangan tabi'in banyak yang menyebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam sekaligus menjadi guru-guru tafsir di daerah mereka. Para tabi'in yang termasyhur dalam ilmu tafsir adalah murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Mas'ud, dan murid-murid Ubay bin Ka'ab. Murid-murid Ibnu Abbas yang termasyhur yaitu Mujahid bin Zabar, Atta bin Abi Rojih, Ikrimah Sa'ud bin Jubair, Taus. Sedangkan murid-murid Mas'ud yang termasyhur yaitu Alqamah bin Qais, Masrik bin Al-Azza, Al-Aswad bin Yazid, Murrah bin Hamdani, Amir Al-Sabdi, Al-Hasan, Al-Basri, dan Qatidah. Adapun murid-murid Ubay bin Ka'ab yang termasyhur yaitu Zaid bin Aslam, Abu Al-Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anida Inna Mutmainah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber penafsiran pada masa ini, sumber penafsiran itu ada 5. Yang pertama itu penafsiran dengan Al-Quran, yang kedua penafsiran dengan hadis, yang ketiga penafsiran dengan pendapat sahabat, yang keempat penafsiran dengan pendapat tabi'in sendiri, dan yang kelima itu penafsiran dengan keterangan dari ahli kitab yang biasa disebut dengan Israiliyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Kepada Marwah dipersilahkan. Iya, selanjutnya pada kedudukan penafsiran tabi'in, ulama berpendapat dalam menyikapi penafsiran tabi'in ketika tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Ada 2 sikap ulama terhadap penafsiran tabi'in, yaitu menolak atau menerima. Ulama yang menolak penafsiran tabi'in dengan alasan: 1. Tidak adanya kemungkinan seseorang tabi'in mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua, tabi'in tidak menyaksikan berbagai kondisi mengenai turunnya ayat Al-Quran sehingga kemungkinan mereka salah dalam memahami maksud ayat. Yang ketiga, status tabi'in tidak dinaskan seperti status adil para sahabat. Abu Hanifah berkata, apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka aku menerima bulat-bulat. Apa yang datang dari sahabat, maka aku pilah-pilah. Dan apa yang datang dari tabi'in, maka mereka manusia dan aku pun manusia.
Akan tetapi, umumnya mufasir berpendapat bahwa ucapan tabi'in dalam bidang tafsir dapat diterima dengan acuan karena tabi'in mengutip sebagian besar penafsiran dari sahabat. Sebagaimana kata Mujahid bahwa aku membaca mushaf di hadapan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Aku berhenti pada setiap ayat dan menanyakan kepadanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kembalikan ke moderator. Selanjutnya, perkembangan tafsir pada abad ke-9 dan ke-10, ekspansi Islam pada masa tabi'in dan tabi'in yang dilakukan secara agresif dan mobilitas ke berbagai daerah semakin mengembangkan wilayah Islam. Ekspansi Islam dengan dunia luar Arab yang notabene non-Muslim pun turut mempengaruhi kompleksitas problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Pada zaman ini, Islam telah menguasai berbagai daerah lain yang memiliki kebudayaan lama yang berhubungan erat dengan paganisme atau agama berhala seperti Persia, Asia Tengah, India, Syria, Turki, Mesir, Ethiopia, dan Afrika Selatan. Bahkan Islam berkembang luas pula di wilayah Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai oleh keyakinan Buddha dan Hindu. Adapun di antaranya kitab-kitab tafsir yang lahir dalam abad ke-9 dan ke-10 ini adalah yang pertama, Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas, karya Abdullah Ibnu Abbas dengan editor Thahir Muhammad bin Yaqub al-Fairuzabadi, termasuk ke dalam tafsir bil Ma'sur. Yang kedua ada Tafsir Jalalain karya Jalaluddin al-Mahili dan ditamatkan oleh Jalaluddin al-Suyuti yang termasuk tafsir bil Ra'i. Selanjutnya Tafsir Dulur Ma'sur Muhtasar Tarjuman Al-Quran karya Jalaluddin as-Suyuti yang juga termasuk tafsir bil Ma'sur. Dan yang terakhir ada Tafsir Al-Siraj Al-Munir karangan As-Sorbani yang termasuk tafsir bil Ra'i. Selanjutnya, eksistensi tafsir pada masa tabi'in yang akan dijelaskan oleh Salsabila Firdausa. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini tentang eksistensi tafsir. Jadi setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan itu kemudian dipegang oleh generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in, yang pada akhirnya mulai muncul kelompok-kelompok ahli tafsir di Mekah, Madinah, dan di daerah lainnya, yang merupakan tempat penyebaran agama Islam pada masa itu. Jadi masa ini terjadi kira-kira pada tahun 100 Hijriah atau 723 Masehi sampai 181 Hijriah atau 812 Masehi, yang ditandai dengan wafatnya seorang tabi'in terakhir, yakni Khalaf bin Khulaifat, dan akhirnya generasi tabi'in ini berakhir pada tahun 200 Hijriah. Bagian ulama mengatakan periode ini sama dengan dengan pembukuan hadis secara resmi, yaitu yang bermula pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, tafsir ini ketika ditulis bergabung dengan penulisan-penulisan hadis yang dihimpun dalam suatu bab seperti bab-bab hadis. Walaupun tentunya penafsiran yang ditulis itu umumnya itu adalah tafsir bil Ma'sur. Al-Qatan juga menjelaskan bahwa perkembangan tafsir pada masa ini lebih berkembang pesat daripada masa sahabat. Sekian dari saya, bisa dilanjut ke pemaparan selanjutnya. Selanjutnya pemaparan oleh Anida Inna Mutmainnah. Karakteristik tafsir pada masa tabi'in. Karakteristik pada masa tabi'in ini yang pertama, pada masa ini tafsir belum juga dikodifikasi secara tersendiri. Yang kedua, tradisi tafsir juga masih bersifat hafalan melalui periwayatan. Yang ketiga, tafsir sudah mulai dimasuki oleh cerita Israiliyat karena keinginan sebagian tabi'in untuk mencari penjelasan secara detail mengenai unsur cerita dan berita dalam Al-Quran. Yang keempat, sudah mulai banyak perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dengan para sahabat. Yang kelima, tafsir mereka senantiasa dipengaruhi oleh kajian-kajian dan riwayat-riwayat menurut corak yang khusus, identitas dengan tempat belajar masing-masing. Yang terakhir, yang keenam,
Di masa tabi'in mulai timbul kontroversi dan perselisihan pendapat seputar tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara akidah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Supenah padanya. Sumber-sumber tafsir pada masa tabi'in. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber tafsir. Yang pertama itu adalah ayat Al-Quran yang menjadi penafsir bagi yang lainnya yang masih universal. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, dan tafsir dan perbuatan atau persetujuan ya maksudnya. Jadi yang ketiga itu semua informasi yang didengar oleh tabi'in dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan yang keempat, menerima dari ahli kitab selama keterangan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kelima, hasil perenungan dan ijtihad dan pemikiran mereka atas Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Marwah, kepadanya dipersilahkan. Yang selanjutnya madrasah tafsir era tabi'in. Yang pertama madrasah Makkah Al-Mukarramah yang didirikan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua madrasah Kufah yang didirikan oleh Ibnu Mas'ud di Irak. Yang ketiga madrasah Madinah Al-Munawwarah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya Dan penjelasan terakhir tentang ini akan dijelaskan oleh Salsabila Firdausa, kepadanya dipersilahkan. Baik, ini tentang pemalsuan. Jadi pada periode tabi'in memang sudah mulai ada pemalsuan dalam bidang tafsir. Hal-hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah fanatisme mazhab. Jadi setiap golongan itu berupaya untuk mendukung mazhabnya sendiri-sendiri, gitu, hingga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ideologi mereka, serta mereka menguatkan eksistensi mazhab mereka. Yang kedua, itu disebabkan karena aliran politik. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu terkait penafsiran ayat yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib atau Ibnu Abbas. Karena mereka memandang bahwa keduanya adalah orang-orang yang dekat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, alasan ketiga itu adalah adanya pemalsuan karena adanya semangat musuh-musuh Islam. Mereka adalah kaum jin. Mereka itu masuk Islam hanya untuk merusak Islam dari dalam. Mungkin itu materi terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Yes. Ya, Oke, boleh izin bertanya ya. ya boleh. Nama saya Ardi Waluya Sejati. Yang mau saya tanyakan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberantas hadis-hadis palsu gitu yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Kan sebagai orang awam kan, apalagi ada tafsir palsu kayak gitu kan pasti akan merugikan banget kan ya buat orang awam. Dimana saat orang awam pengen belajar banget tentang tafsir Al-Quran, ternyata dia dikasih hadis palsu. Nah, upaya apa yang dilakukan untuk memberantas hadis-hadis palsu tersebut berkaitan dengan tafsir Al-Quran? Terima kasih. Ya, pertanyaannya dari Ardi kita tampung dulu ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi?
Ada yang mau bertanya atau menambahkan jawabannya?
Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk upaya untuk tafsir hadis palsu. Hadis palsu yang berkaitan ke tafsir. Nanti teman-teman bisa. Jadi menurut kan 4 cara yang bisa digunakan sahih atau bukan. Keempat cara tersebut adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Misalnya Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam pernah mengaku bahwa ia pernah memalsukan hadis terkait keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran. Hadis palsu ini ia sandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, menelusuri tahun kelahiran orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafat gurunya yang disebutkan dalam silsilah sanad. Kalau perawi hadis itu lahir setelah wafat gurunya, maka hadis tersebut bisa dikategorikan hadis palsu karena tidak mungkin keduanya bertemu. Yang ketiga, melihat ideologi perawi hadis. Sebagai perawi hadis, ada yang fanatik dengan aliran teologi yang dianutnya. Misalnya, perawi hadis Rafido yang sangat pada hadis-hadis yang disampaikan terkait keutamaan ahlul bait perlu ditelusuri. Tadi terdengar enggak, teman-teman? Tadi sinyalnya enggak ada. Di sini sinyalnya jelek. Kedengaran sih sebagian mah. Apa ada yang mau menambahkan jawaban? Bagaimana Ardi, sudah bisa dipahami untuk jawabannya? Bisa, cukup sih. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Atau menambahkan jawaban? Ya udah, Moderator, izin bertanya boleh? ya. Masih bisa bertanya boleh? Boleh. Oke. Tadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaz. Tadi ada pembahasan terakhir yang ingin saya tanyakan terkait pemalsuan dalam bidang tafsir itu.
faktornya salah satunya ialah karena semangatnya musuh-musuh Islam ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa alasan musuh-musuh Islam itu melakukan pemalsuan di bidang tafsir tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa musuh-musuh Islam sangat semangat dan kenapa musuh Islam melakukan pemalsuan-pemalsuan terhadap tafsir? Karena yang pertama pasti musuh Islam itu tidak senang dengan Islam, sehingga ada juga yang mengadakan gerakan pemurtadan. Kemudian juga terlebih lagi sebelum ketika Nabi SAW wafat, kan tidak ada tempat ditanyakan tafsir itu kemana, tafsir mau ditanyakan kemana, mau ditanyakan ke Nabi, Nabinya sudah wafat, mau ditanyakan ke sahabat, sedangkan sahabat ilmunya tidak mumpuni seperti Nabi. Akhirnya kenapa diadakan pemalsuan? Karena kan kitab-kitab terdahulu, umat-umat terdahulu kan ngambilnya dari Nasrani, Yahudi, Majusi, kan itu kitab-kitab terdahulu, contohnya ada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, sumber-sumber awal penafsiran itu kan dari kitab-kitab umat-umat terdahulu, makanya bisa saja ada pemalsuan-pemalsuan tafsir itu dikarenakan cerita yang tidak sinkron antara yang ditafsirkan oleh Nabi dengan kitab-kitab yang ada di zaman seperti di zaman-zaman kebangkitannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu, sehingga itu bisa memunculkan pemalsuan-pemalsuan dikarenakan adanya perbedaan gitu loh. Bisa dipahami. Selanjutnya juga banyaknya pemurtadan yang mengakibatkan orang-orang yang dulunya Islam karena ketika Nabi sudah wafat tidak bisa melakukan penafsiran, akhirnya mereka tidak mengetahui bagaimana tafsir itu sebenarnya, makanya mereka melakukan pemurtadan dengan memasukkan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya terhadap tafsir-tafsir di zaman Nabi. Apa bisa dipahami? Oke. Jadi terlihat celah oleh musuh-musuh Islam dalam bidang tafsir itu untuk memecah belah Islam itu ya. Dari akhirnya mereka buat pemalsuan-pemalsuan dengan kitab-kitab terdahulu. Kan mengambil dari kitab-kitab terdahulu kan tadi ada tuh di penjelasannya namanya Israiliyat, mengambil dari kitab-kitab terdahulu seperti agama Yahudi dan Nasrani atau Majusi seperti itu.
Baik. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada baiknya kita akhiri saja. Sebelumnya saya bacakan dulu kesimpulannya. Kesimpulannya itu, dalam memahami Al-Quran, para mufasir periode tabi'in berpegang pada beberapa hal, yaitu Al-Quran itu sendiri, riwayat yang mereka ambil dari para sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW, kemudian riwayat yang mereka ambil dari sahabat yang bersumber dari sahabat sendiri, kemudian juga riwayat yang mereka ambil dari ahli kitab yang ada pada kitab-kitab mereka, seperti yang tadi dijelaskan, atau dari Israiliyat, dan dari apa yang dibukakan oleh Allah, hidayah mereka melalui ijtihad dan penararan terhadap kitabullah. Kiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kita foto dulu ya, foto absensi kehadiran para ini. Bisa dinyalakan semua kameranya. Ayo teman-teman nyalain kameranya. Itu siapa? Baik, kita akan ambil presensi yang ikut dalam ini. Mohon dinyalakan kameranya. Sudah, kita ambil ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf atas segala kehilafan dari kelompok kami, karena kita juga manusia yang masih banyak kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Buat semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya teman-teman yang udah join. Hai.
Udah nih kita. Sukses nggak ya? Silahkan di Kan ditutup, Sob. kelompok kita jangan stop. Ya. Kelompok kita jangan dulu. Daripada laptop. Jadi cepet juga kan? Alhamdulillah lah. Langsung Rekam upload kan? ya. Udah. Udah ya. Jadi nanti diedit lagi atau Temen gimana? aku belum keluar ini dia. Ntar langsung upload aja, nggak usah diedit lagi. Ini udah kelar nih kita. Kita foto dulu. Foto. Tadi bawahnya aja udah keluar. Udah. Aku close ya, aku tutup. Ya. Terima kasih.